Harjo. Kali ini tim jelajah Pansela telah tiba di Petanahan Kebumen, tepatnya di sentra industri gula kelapa. Nah, kali ini kami akan mewawancarai Pak Sarijan, yang mana ia merupakan salah seorang petani dan pemroduksi gula kelapa. Gimana? Sobat Harjo, kepo nggak sih cara pembuatannya? Yuk kita cari tahu aja, come on! Kalau menurut pengamatan kami ya, mayoritas desa sini sih semua boleh dikatakan 85 penderes kelapa. Cuman ya boleh dikatakan kita jujur aja lah, yang pakai alami itu boleh dikatakan paling-paling sekitar 10%-nya, lain-lain pakai kimia semua. Jadi kami yang mengamati ya, kalau penderes sih semua penderes lah, tapi yang memakai pengawet pakai alami hanya sekitar 10%-nya. Pengawet alami itu seperti apa, Pak? Seperti yang dicampurkan itu pakai kita gambing, terus ada campuran lagi kulit manggis sama tatal kayu nangka. Kalau rata-rata paling sedikit itu sekitar 20 batang. Per pohon sekitar 2,5 liter sampai 3. Rata-rata 3 liter, tapi ada juga yang bagus mencapai 4. Tapi untuk rata-rata 3 liter untuk satu malam. Perbandingannya 10 liter itu menjadi 18 ton. Itu kalau nilai kualitas kelapa sudah umur di atas 15 tahun ke atas. Tapi kalau yang 15 tahun ke bawah, 10 liter paling jadi 1,5 kilo. Rata-rata satu hari 1-2 kali, pagi sama sore. Terus kita masak dari misalnya kita hasilnya 8 kilo ya, itu 4,5 jam sampai 6 jam sudah jadi gula. Prosesnya kita sadap pagi, terus bawa pulang, kita saring dulu. Kalau kita saring, lalu kita masukkan ke tungku, lalu baru dimasak. Kalau untuk sementara di sini nih pasarnya rata-rata ke Jogja sama Solo yang paling banyak gula dari Jawa Tengah sini. Yang sangat dibutuhkan hanyalah satu penyuluhan, karena kita itu dihancurkan dengan gula yang namanya gula repro. Jadi petani sangat merugi karena harga repro bisa menutup harga dari yang aslinya. Dia bisa bikin asli tapi nggak asli gula tapi nggak asli gula kelapa, karena itu dicampur dengan rafinasi. Makanya petani kita kadang-kadang mengabaikan dengan kualitas. Jadi lakunya kita sekonyong-konyong, dibeli berapapun dia tidak bisa bikin harga. Misalnya 1 kilo rata-rata 12.000, ya diambil 10.000 pun dia mau, karena kualitas gula kita itu kalah dengan gula repro. Repro itu bisa menguasai pasar karena dia bisa bentuk, misalnya yang laku sekarang warna merah, dia bisa bikin warna merah. Warna yang sedang cari batok, dia bisa bikin cetak batok. Dan itulah kata petani ini mengeluhkan dengan adanya itu repro. Sebenarnya kami mau tanya lah ya, misalnya kalau mau, sebenarnya aman nggak sih repro itu dipakai untuk konsumsi masyarakat? Karena kita lihat itu bahan-bahannya sangat ngeri lah, boleh diceritakan kalau memang itu. Karena ya kita kan makanan bukan apa-apa lah ya, langsung konsumsi. Tapi kalau dari petani kita melihat itu, kalau kita mau komplain, dari kemana komplainnya juga nggak tahu. Sedangkan POM itu, Badan Pengawas Makanan, nggak ada komplainnya sama sekali. Karena kalau lihat bahannya ya, itu impor dari India yang namanya glukosa. Glukosa dicampur dengan gula pasir rafinasi, terus dicampur lagi dengan gula yang namanya gula BS, dimasak dijadikan lagi gula super. Nah itu yang saya ingin tahu, itu aman nggak sih dikonsumsi? Kalau memang nggak aman, ya mending itu dari pihak pemerintah, khususnya pedagang pengawas makanan itu harusnya jangan boleh masuk pasar. Makanya petani kita harganya dimainkan dengan harga yang itu. Makanya kita kadang-kadang sebagai petani sedih, kita punya barang tapi nggak bisa bikin harga, karena ya itu petaninya sudah kemasukan racun itu. Jadi alah gini aja udah laku seperti itu. Padahal kalau kita mau ya seperti saya ini kan boleh dikatakan saya bisa jual 15.000 untuk harga gula yang istilahnya asli juga alami, nggak pakai pengawet. Tapi dia hanya jual 10.000, sama-sama gula, hanya disuruh mengalih ke alami itu nggak mau, karena prosesnya lebih mudah. Kadang sehari diambil sekali, dicampurkan. Seharusnya yang 2 kali diambil sekali. Karena pakai pengawet itu, metamil sulfit itu yang cap 3 gajah itu pemutih. Makanya kan ya nyampurnya mungkin boleh, tapi kan harus sesuai takaran. Misalnya 10 liter harus sekian gram. Tapi kita kadang-kadang lihatnya itu 10 liter sampai 2 liter, 1 on, 2 on setengah dicampur di situ. Hancurnya di situ pokoknya gula kita. Sebagai petani yang pakai alami ya memang sih kita bertahan lah dengan harga seperti itu. Tapi dukungan dari teman-teman yang lain itu mungkin karena kita butuh penyuluhan seperti itu. Kita misalnya pegang gula di antara satu dengan yang lain. Kita pegang yang agak di tangan itu agak lengket. Itu asli, tapi nggak jamin alami.
Karena keaslian itu bisa dikatakan pakai pengawet, tapi dia dijual asli. Katanya biar asli, tapi kalau ditakan apakah ini alami, dia nggak bisa jawab. Makanya sulit Mbak kalau kita mengenal gula, terkecuali kalau kita belikan gula kelapa kristal atau semut. Itu nggak bisa campur-campur lain lagi. Masalah kalau dicampur pakai gula pasir juga ada yang mencampur, tapi kualitasnya juga nggak bisa bertahan lama. Kalau yang asli kan 1 tahun masih kering. Tapi kalau yang pakai gula pasir 5 bulan, 3 bulan udah warnanya berubah. Petani gula kelapa di Petanahan Kebumen memiliki kiat tersendiri loh dalam mengawetkan produknya. Yang pertama, menggunakan air kapur. Yang kedua, menggunakan rendaman kulit manggis. Dan yang terakhir, menggunakan kayu nangka. Nah, Sobat Harjo penasaran nggak sih gimana proses pembuatannya? Yuk ikutin Sabil! Nah Sobat Harjo, dari dapur sederhana inilah gula Jawa diproses tanpa menggunakan tambahan bahan kimia apapun, sehingga membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dari bahan-bahan organik tentunya. Dan gula Jawa ini cocok banget nih buat Sobat Harjo beli untuk dibawa oleh-oleh dari Petanahan Kebumen. Sobat Harjo, gimana setelah mengetahui proses pembuatan gula kelapa di tempat Pak Sarjen tadi? Tertarik nggak? Setelah ini, tim Jelajah Pansela juga akan beralih ke Pantai Menganti. Jelajah Pansela ini didukung oleh Pertamina Patraniaga dan Bank PBD DIY. Hasil jelajah ini juga akan menjadi materi pemberitaan akun media sosial Harian Jogja dan media harianjogja.com. Maka ikuti terus ya liputan kami.